Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update pesan semesta harian ya. Untuk hari ini, hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Kita awali untuk pesan healingnya. Oke. Moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthy. Although the fairies say that a little bit of what you fancy, it's fine. Jadi ini healingnya tentang lebih ke kesehatan fisik ya. Jadi apakah beberapa hari terakhir ini kamu pernah mengkonsumsi makanan yang seharusnya tidak kamu konsumsi? Maksudnya tuh makanan yang nggak sehat gitu loh. Nah di sini tuh kalian diingetin. Coba inget-inget lagi beberapa hari ini. Ada nggak kalian makan makanan yang nggak sehat, mengkonsumsi makanan atau minuman yang nggak bermanfaat ya buat kesehatan kita. Nah, di sini pesan healingnya, cobalah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang mindfully dan healthily, yang bermanfaat dan baik untuk kesehatan. Walaupun ya sesekali kamu cheating gitu, oke lah ya, it's fine. Tapi jangan terlalu sering, sesekali aja. Jadi tetap makan makanan yang bermanfaat untuk tubuh kita dan juga baik untuk kesehatan. Jadi ini hari ini pesan healingnya lebih ke kesehatan fisik ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke, aku dapat pesan Thinker. Kemudian message in a bottle dan TikTok. Oke. Dari pesan Thinker ini semesta ngingetin nih ya, sebelum setiap kali kamu mau mengambil tindakan atau kamu mengambil keputusan ya, sebaiknya pikirkan terlebih dahulu. Jangan buru-buru karena ego, jangan buru-buru karena ambisi, jangan buru-buru karena kamu takut kehilangan atau takut nggak kebagian gitu ya. Semua hal itu kalau memang hak kita, bakal menjadi rezeki kita. Nggak ada yang terlambat, nggak ada yang terlalu cepat gitu loh. Semuanya itu pasti di waktu yang tepat. Nah, yang terpenting difikirkan dahulu sebelum bertindak atau mengambil keputusan ya. Kemudian pesan yang kedua, message in the bottle. Hari ini kamu akan mendapatkan pesan atau kabar ya dari seseorang. Bisa dari pasangan kamu, gebetan, mantan, rekan bisnis, sahabat, dari keluarga. Intinya sih ini pesan penting yang memang kamu tunggu-tunggu gitu loh, yang memang kamu harapkan. Nah, di sisi lain nggak hanya pesan dari apa ya istilahnya, nggak hanya pesan dari orang-orang yang kita kenal lah, ada juga pesan dari semesta yang datang melalui petunjuk intuisimu bisa, atau ketika kamu lagi baca artikel gitu ya, entah itu di internet atau mungkin di kamu baca buku gitu ya, apa majalah kah apa gitu, dan kamu kayak ngerasa oh kayaknya ini memang informasi yang aku butuhkan. Nah artinya itu memang pesan semesta buat kamu melalui itu tadi ya, intuisi, melalui artikel yang kamu baca,
atau kamu dipertemukan dengan seseorang yang menurut kamu tuh nggak sengaja ya, tapi segala yang terjadi itu bukan, pasti ada alasannya di balik itu ya, bukan karena nggak sengaja, tapi terkadang kita tuh loh nggak sengaja ketemu teman lama kah atau orang baru ngasih informasi atau solusi jalan keluar yang memang kita butuhkan ya. Jadi ada pesan penting yang akan kamu dapatkan dari orang-orang yang kamu kenal atau dari pesan dari semesta. Oke. Kemudian di sini ada TikTok. Pesannya adalah, ini kan gambarnya jam ya, ibaratnya tuh jarum jam itu kan nggak terus gitu ya kan, TikTok. Nah, segala sesuatu itu berproses. Jangan buru-buru, jangan terlalu berambisi, jangan terlalu lari dikejar sampai kamu yang capek ya. Berusaha sewajarnya, semampunya. Jika memang sudah waktu yang tepat ya, semua hal itu akan dihadirkan dalam kehidupan kamu ya. Sama halnya mungkin kamu lagi memperjuangkan sesuatu, atau kamu lagi buka usaha, atau kamu lagi bisnis, bahkan sekalipun proses move on atau healing itu pun butuh waktu ya. Jadi nggak bisa singkat, nggak bisa cepet, semua itu butuh proses dan waktu, dan kamu harus benar-benar sabar. Nah, setiap orang itu timingnya emang berbeda-beda, jadi jangan pernah merasa kok itu cepet banget sih bisa beli ini itu kayak gitu misalkan ya, kok temenku cepet banget naik pangkat misalkan ya. Kita nggak perlu seperti itu, karena challenge masing-masing itu berbeda, berkahnya juga berbeda, rezekinya juga berbeda. Tapi yang pasti Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, tapi terkadang kita nggak sadar ya, kita tuh kayak selalu merasa kurang gitu loh, merasa kurang terus ya. Jadi sabar, semua ada waktunya dan berproses. Oke, kita lanjut ya untuk energi hari ini. Queen of Wands. Hari ini segala aktivitas kamu, apapun yang kamu hadapi hari ini tuh kamu bisa handle. Kamu bisa kontrol dirimu, kamu selalu punya cara atau punya ide untuk menyelesaikan masalah. Kamu selalu punya kreativitas ya untuk menciptakan sesuatu ya, dan kamu luas dalam menghadapi segala hal. Di satu sisi terkadang kamu bisa lembut, terkadang kamu bisa tegas. Jadi kamu bisa kontrol dirimu dan juga orang-orang di sekitar kamu. Apalagi kalau misalkan kamu seorang leader ya, atau ya at least kamu orang tua gitu, kamu mempunyai anak, itu kamu bisa menghandle ya. Kapan kamu harus keras, tegas gitu ya, kapan kamu harus mesti fleksibel tuh kamu paham banget, karena kamu yang bisa pegang kendali. Oke. Kemudian beberapa dari kalian hari ini akan berdealing juga dengan energi Queen of Wands. Energinya feminim, dewasa, jiwa kepemimpinannya itu bagus, tegas tapi memotivasi juga ya, memotivasi tapi juga membantu. Jadi nggak cuman marah-marah nggak ada solusi. Seandainya ini leader kamu atau bos kamu, itu nggak cuman marah-marah tapi nggak ada solusi, tapi lebih ke ngingetin gitu ya, ngingetin tapi sekaligus membantu nyelesain dan kasih solusi ya. Oke, kita lanjut. Atau bisa juga Queen of Wands ini energi kamu sendiri. Oke, Air of Wands ini sinkron dengan message in the battle. Bakal ada kabar gembira ya, kabar bagus nih, hal-hal yang positif akan kamu dengar, yang kamu tunggu-tunggu sesuai harapan kamu ya. Kemudian akan ada komunikasi dengan seseorang yang akhirnya tuh kalian bisa berbaikan lagi, bisa klarifikasi ya, atau bisa ada kata sepakat gitu. Jadi ada discuss tapi dibicarakan baik-baik gitu ya. Oke, kita lanjut.
Five of Pentacle. Hati-hati dalam menyimpan uang ya, kamu harus bener-bener ingat, jangan sampai lupa terus nanti hilang. Kemudian jika memang ada yang berniat untuk minta bantuan finansial, perhatikan kemampuan kamu ya, sesuaikan dengan kemampuan kamu, maksudnya gitu. Terus kalau seandainya ada yang meminjam uang dalam jumlah besar, sebaiknya nggak usah aja, karena ada kemungkinan duitmu malah bakal hilang ya. Dan kalaupun ada penawaran kerjasama, kamu harus setor modal dan lain sebagainya, lebih baik hari ini tunda dulu karena energinya kurang bagus. Nah, bisa juga di sini ada pengeluaran mendadak yang cukup besar. Tapi kalau kamu selalu antisipasi, kamu punya tabungan ya, kamu nggak boros-boros selama ini, aku rasa sih keperluan atau pengeluaran mendadak pun nggak jadi masalah gitu. Yang penting hati-hati, jangan sampai keuangan kamu dimanfaatkan oleh seseorang ya. Oke, hati-hati juga untuk naruh barang, diingat simpan di tempat yang aman ya, karena ada indikasi juga kehilangannya nggak cuman uang ya, bisa juga barang. Naruh handphone, hati-hati. Oke ya, Five of Swords. Ada sesuatu hal yang meskipun kamu kejar, kamu perjuangkan, hari ini tuh kayaknya sia-sia. Jadi kalau kamu udah berusaha, ya udah nggak perlu terlalu ambisius ya, karena kamu bakal capek sendiri. Contoh nih, kamu berantem sama pasangan kamu atau pacar kamu ya, dan disitu kamu udah berusaha untuk, kamu udah minta maaf, nggak cuma berusaha ya, kamu udah minta maaf, tapi dia nggak mau terima. Nah di situ yang penting kan kamu udah minta maaf, kamu udah bilang, udah jelasin, menyadari kesalahan kamu. Kalau seseorang masih belum bisa terima maaf kamu, atau mungkin kamu diputusin sepihak, kamu nggak perlu ngejar, nggak perlu yang bukannya nggak effort, kamu udah effort gitu loh. Karena seseorang yang lagi emosional atau memang saat ini nggak menginginkan kita, kalau makin dikejar dia makin ilfil dan akan makin lari jauh, malah kamu diblokir. Jadi iyain aja, atau kalau kamu yang salah, kamu udah minta maaf, kasih dia waktu. Kalaupun dia terus masih marah, ngambek, dia nyuekin kamu, atau parahnya lagi dia blokir kamu, biarin aja dulu, biar dia tenang, kasih waktu ya. Sama halnya ketika kamu mungkin berkonflik di tempat kerja ya, entah sama bos kamu, teman rekan kerja kamu, senior kamu, atau mungkin sama klien, customer ya, nggak perlu capek-capek untuk istilahnya itu menjelaskan yang kamu tuh sampai yang berdarah-darah gitu ya, hiperbola ya. Itu nggak perlu, kamu udah katakan sejujurnya, sewajarnya, biarkan orang lain menilai gitu loh. Karena kalau kamu terus kejar, apalagi sampai kamu mohon-mohon, ini percuma. Energi Five of Swords ini kamu malah capek sendiri ya. Dan kalau memang hari ini kamu merasa ada deadline, terus kamu udah kejar, udah mati-matian ya, sampai lembur, atau sampai kamu nggak skip makan siang, makan malam, apalah ya, kalau memang belum bisa, nggak perlu dipaksakan ya. Sekali lagi nih tadi TikTok, bahwa semua itu ada waktu dan proses. Kalau hari ini memang belum, nggak perlu dipaksakan ya, artinya pasti ada hikmahnya nanti. Oke. Kemudian Justice ya, energi Libra. Mungkin kamu berzodiak Libra atau berdealing dengan seseorang yang berzodiak Libra. Mungkin dealing dalam asmara, percintaan, pekerjaan, karir, bisnis, atau keuangan. Nah, Justice ini bisa dikatakan juga tentang energi karma ya. Tapi kamu nggak perlu takut sih kalau kamu selama ini merasa selalu menanamkan kebaikan, ya karma baik yang kamu dapatkan gitu kan. Dan kalaupun ya namanya manusia, kita nggak ada yang sempurna, pernah pernah berbuat kesalahan, baik itu sengaja maupun hilaf ya. Siap aja kalau harus membayar karma, jangan dianggap berat ya, ikhlas aja. Justru setelah kita membayar apa kesalahan yang pernah kita perbuat ya, di situ kita malah lapang, kita malah lega, malah enteng, mau memulai awal baru atau jalan ke depannya itu udah nggak ada beban gitu. Jadi seharusnya bersyukur kalau secepatnya
diberi kesempatan untuk membayar karma gitu kan ya, daripada kesempatan itu nggak datang-datang, kitanya nggak sadar bahwa apa yang kita lakukan tuh salah, terus menanam terus karma, ya nanti pembayarannya malah akan makin berat gitu ya. Karena di dunia ini segala perbuatan baik buruk itu selalu ada ganjarannya ya. Bahkan nggak perlu nunggu nanti, ketika kita masih hidup pun kita harus bayar gitu. Makanya sih ya selalu kita tuh diingetin ya, bukannya apa, memang kita nggak bisa 100% sempurna, tapi at least ketika kita harus membayar karma, kita tuh diingetin, berarti next time jangan diulangi lagi, akibatnya begini, nggak enak toh, kayak gitu. Atau kedepannya lebih meminimalisasi, nah meminimalisasi kesalahan gitu kan. Nah ini tadi kartu Tinker, sebelum berbuat pikirkan dulu akibatnya gitu kan, resikonya. Oke, kita lanjut untuk love message atau pesan percintaannya. Oke, balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenges. Jadi keseimbangan. Cinta itu nggak selalu tentang berargumen, berdebat, berantem, cekcok ya. Kalau bisa ciptakan hubungan yang baik itu satu sama lain harus saling mensupport. Yang namanya sebuah hubungan itu pasti ada challenge-nya, tantangan, hambatan pasti ada. Nah, di sini kalau memang dia serius sama kamu, dia emang cinta, dia emang sayang ya, kalian pasti akan saling support ya. Seseorang kalau cinta sayang emang serius di dalam keadaan serumit atau seberat apapun, pasti kalian berdua akan berusaha mencari solusi atau jalan keluar, bukan malah ninggalin ya. Nah dari support itu kalian akan, dia mensupport atau enggak, kalian bisa menilai seseorang itu memang tulus sama kalian atau enggak ya, cinta atau enggak, serius atau enggak, itu bisa dinilai. Ketika ada masalah, dia mau mempertahankan dengan sama-sama mencari solusi atau malah ninggalin gitu kan. Oke, untuk angel message-nya, remain positif, selalu memikirkan hal-hal yang positif, karena apa yang terjadi nanti ke depan itu hasil pemikiran kita saat ini. Apa yang terjadi saat ini hasil dari pemikiran kita di masa lalu ya. Makanya kalau pingin ada hal-hal baik yang datang di kehidupan kita, ingat hal-hal baik aja, tanamkan hal-hal baik. Trauma-trauma lepaskan, buang aja, oke, supaya di masa depan tuh nggak terulang. Yang terakhir untuk afirmasi atau motivasi hari ini, aduh susah banget. Oke. Shift your perspective, ini sih lebih ke self reminder ya, mengingatkan diri sendiri bahwa gini, kita dalam hidup itu pasti punya persepsi yang berbeda-beda ya. Dalam menghadapi masalah kita punya persepsi atau pendapat seperti ini, masalah B seperti ini. Nah ini ya perlu jadi pilah-pilah gitu loh, pilahlah ketika kamu menyelesaikan masalah. Jadi jangan kaku ya, jangan kaku, karena setiap permasalahan itu pasti solusinya juga berbeda, nggak semua dipukul rata. Nah intinya sih self remindernya atau untuk ngingetin diri sendiri, pilah dan sesuaikan, beradaptasi dalam menyelesaikan masalah atau ketika kita menghadapi suatu kasus ya, atau peristiwa atau yang kita temui hari ini gitu ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan. Aku harap ini bisa resonate dan bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.